Kalau mengenai murni saya awam betul, nggak tahu. Jadi saya justru mau belajar ada seluruh komoditi yang khusus yang saya paham. Saya kira memang itu benar apa dijelaskan tadi. Bagaimana usaha untuk memenangkan pasar bukan hanya pada tataran sifat pinjamannya, tapi pasca pencairan pinjaman untuk anggota-anggota yang usaha. Itu yang kami sedang kerjakan sekarang ini, Bapak. Tapi semua yang ada kita bicarakan ini nanti harus dituangkan di dalam yang namanya disebut roadmap. Dan kalau kami punya itu roadmapnya 5 tahun. Kami kebetulan kalau di Kripto dibantu oleh lembaga Microsoft yang kantor pusatnya di India, roadmap 5 tahun. Sampai ke pendampingan pelatihan dibantu ini. Oleh sebab itu, CU yang ingin besar harus bermitra, mencari mitra-mitranya. Maka mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri, baik membantu lembaganya, BPS, ngurus staf maupun membantu memperkuat usaha-usaha. Nah, itu yang kami kerjakan. Gitu. Yang bertanya, ini aja kan yang mengenai lembaga sosial. Saya mau jawab juga pilihan keuangan. Kita mungkin belajarnya ke Korea Selatan. 3 dari 10 orang di Korea Selatan adalah anggota CU. Dia bilang apa? Begitu lahir, yang dia kenal adalah CU, pilihan utama. Keuangan lembaga keuangan biasa. Simpan pinjamnya sama, tapi benefitnya beda. Coba saya tanya sekarang, ibu-ibu muda yang punya anak 1 atau mulai sekolah, ibu-ibu yang bekerja, apalah kebutuhan anggota-anggota ibu yang bekerja? Saya mau tanya, ibu-ibu yang bekerja sudah punya anak, kebutuhannya apa? Apa kebutuhannya? Coba saya tanya ibu-ibu. Kebutuhannya apa? Apa kebutuhan ibu-ibu yang punya anak 1, 2 tapi bekerja? Tempat pendidikan anak yang dibutuhkan. Tempat pendidikan anak yang ada nggak ada menyediakan itu? Ada nggak CU menyediakan itu? Di Korea disediakan Pak, di Korea. Yang tua sekarang yang sudah bujur, yang sudah pensiun, apa kebutuhannya agar dia tetap jadi anggota CU? Apa? Ada kebutuhan rumah jompo, interaksi sosial sesama mereka, taman buat mereka. Dibuat Pak di Korea Selatan Pak. Kita sudah menyediakan untuk segmen ini. Dan kita nggak pernah nanya, nggak pernah mendapat. Itu dia. Kalau kita nggak menyediakan kebutuhan mereka, ngapain kita bertahan di anggota CU? Toh lembaga keuangan lain menyediakan daya yang sama, benar tidak? Jadi kami di Kripto sekarang sedang mencari dana untuk penitipan anak di kota-kota, untuk ibu-ibu anggota CU yang punya anak kerja. Lagi dicari. Anggota yang meninggal berapa 1 tahun? 200-an ada. Apa yang dibutuhkan anggota yang meninggal? Dimati. Adakah kita menyediakan dimati buat mereka? Tidak ada. Kami sekarang sedang membuat yayasan untuk menyediakan dimati di kota. Karena anggota yang sudah bebas potensial itu Pak, tidak mau dimati buatan luar. Jadi anak-anak yang bangga kalau dimati orang-orang itu dibuat dengan bagus, dibuat oleh mebel, buatnya ada kan? Tidak ada iuran solidaritas. Nah itulah ditanya itu apa benefit-benefitnya itu. Ada nggak di lembaga keuangan lain? Tidak ada. Itu bagi pejabat. Kalau menjelang mau hari raya begini, ada nggak sih menyediakan cari pakaian yang bagus untuk anggota? Di mana dia cari pakaian? Oh, kenapa kita tidak menyediakan pakaian buat mereka? Kami punya toko di market enak, department store, ini cukup cari. Jadi kesan-kesan mereka, kesan yang
60 orang kerjasama dengan apa namanya, tempat yang orang berlatih sih. Jadi kami sediakan mereka di pelatihan, tapi ikut pelatihan dukir 60 orang. Target kami mereka menjadi sumber terakhir karena untuk membawa komuniti rakyat ke depan. Ada nggak Bapak Ibu memikirkan mereka anggota yang putus sekolah dan punya keterampilan? Nah, pasti jawabannya tidak ada semua. Sekarang untuk balai latihan adakah kita menyediakan balai latihan untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu atau anggota kita yang membawa garis kemiskinan? Sudah ada? Belum ada. Kami sedang menyiapkan bekerjasama dengan Bupati. Karena itu menurut kami itu yang penting. Yang bukan anggota jangan difasilitasi. Hanya yang punya nomor anggota kita saja. Pertanyaan saya, begitu banyak yang mereka perlukan yang kita sediakan. Ngapain dia keluar dari cium kita ini? Benar? Tidak ada di tempat lain. Oke. Dan kalau dia masuk dia gratis atau bayarnya pun sekedarnya aja. Karena sudah dibudgetkan di situ. Pak Suroto bilang itu CSR-nya. Pak Suroto bolak-balik ke sana melihat dan bilang, oh ini benar benar. Tapi dananya CSR kayaknya kali punya di. Nah, itu kita lihat fenomena-nya di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan dituangkan di dalam perencanaan. Kalau tidak dituangkan dalam perencanaan, pasti tidak ada eksekusi. Dituangkan dalam perencanaan pun belum tentu dieksekusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Muna juga Pak. Saya sudah mengambil waktu Anda 9 menit. Janjinya tadi kan 14 lewat 10 ya. Sekarang lewat 19 menit. Pasti saya tidak akan tawarkan lagi untuk pertanyaan. Hal-hal yang masih merupakan pertanyaan sekali lagi boleh dibuat tertulis. Nanti akan coba dijawab. Pasti dikirim tertulis ke email Puskobit oleh dua narasumber. Khusus kepada teman-teman yang ingin menggali lebih jauh, ya boleh juga nanti kalau waktu malam mau diserbu ke hotel juga boleh. Tapi kalau ditagih hotel bayar sendiri. Lalu Pak Munal tadi sudah menyebut dalam slide-nya, jadi gak usah ragu-ragu, beli aja 11 bukunya. Karena kita tidak selesai hanya mendengarkan 1-2 jam, dan 11 buku itu juga merupakan gabungan, tidak hanya hal yang terkait teknikal. Jangan gak percaya, saya gak cerita sama Pak Munal, walaupun teman baik saya gak pernah dikasih. Saya diam-diam beli 11 bukunya ada semua, mulai dari yang teknikal yang menyangkut otak kiri ada, yang berbentuk novel yang menyangkut otak kanan ada. Jadi menikmati pengembangan CU sambil seperti membaca perjalanan anak-anak bagian dari sejarah. Jadi dibuat menyejarah sedemikian gitu ya. Jadi silahkan dibeli bukunya. Baik, selama kurang lebih 3 jam ya, dari jam 9, 12, 4 jam termasuk tanya jawab, lumayan. Paling tidak kita bisa mencatat ada proses yang kita alami. Jadi mulai dari membicarakan orang lain, juga cukup banyak membicarakan orang lain. Lalu juga kita membicarakan satu situasi. Tapi yang luar biasa dari Pak Ditus tadi, kita diminta untuk cobalah berhenti ngomongin orang lain, kan itu biasa-biasa saja. Tapi juga kita tidak bisa komplain terhadap situasi. Harus merangkul tadi Pak ya. Kata kuncinya, apapun suasananya, kita harus siap terbuka tangan merangkul. Maksudnya kita harus membawa masa depan itu ke sekarang. Bring future today. Melalui yang membangun pola komunikasi dengan yang sesuai dengan gaya hidup milenial. Bahkan kalau perlu sampai ada personal yang masuk ke dalam sistem. Itu catatan penting juga. Kita biasanya cuma bikin sistem-sistem keuangan
kebutuhan yang sifatnya personal, karena tadi disebut juga teman-teman itu biasanya temannya adalah di dunia maya gitu ya. Nah, di tengah-tengah apa ya, kecemasan gitu ya, duka dan kecemasan mengurusi CU gitu kira-kira, ternyata kita juga bisa membawa kegembiraan dan harapan dengan membawa masa depan ke sekarang. Bahkan tadi disebut juga di samping yang terkait dengan keuangan yang harus sehat tadi disampaikan Pak Munal, termasuk sampai ke succession planning, ternyata ada juga bagian-bagian yang disampaikan oleh Pak Minus tadi yang terkait dengan sosial. Bahkan yang terakhir yang ditanyakan Pak Gatot juga ada yang terkait dengan lingkungan. Jadi sebenarnya apa ya bahasa Indonesianya? Three bottom line Pak ya. CU harus masuk ke three bottom lines, financial bottom lines, financial freedom yang ditanyakan Pak Andi tadi. Tapi juga keunggulan-keunggulan sosial yang merupakan fokus diferensiasi CU ke depan terkait dengan teknologi. Itu saya kira hal yang penting yang nanti mungkin bisa kita siapkan. Tapi itu semua terakhir dari catatan Pak Munal tidak mungkin kalau tidak dimasukkan di dalam perencanaan. Maka yang perlu diaktualisasikan adalah bagaimana kita membuat perencanaan 5-10 tahun yang akan datang dalam bentuk roadmap barangkali di setiap CU, supaya dua hal penting tadi, menggarap keunggulan CU tapi juga menggarap nilai-nilai kearifan lokal untuk memenangkan persaingan pasar. Jadi sebenarnya yang menjadi platinum sudah sangat jelas ya. Keunggulan dan kearifan lokal terutama dari sisi sosial, dan itulah yang menjamin sustainability bahkan masa depan CU. Itu saya kira yang saya bisa berikan sebagai highlight. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Munal dan Pak Titus yang sudah membantu kita semua membongkar semua pikiran-pikiran kita dan berani menatap masa depan. Khusus untuk orang tua, nggak usah diselesaikan, Pak, selesai sendiri kan. Karena pasti akan menjadi tua dan selesai. Yang penting adalah mempersiapkan yang muda ke sekarang, bukan menyelesaikan orang tua. Baik, itu saya kira, dan tentu saja saya sebagai moderator kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa kami persembahkan kepada teman-teman di Gerakan Koperasi Kredit. Kepada pembawa acara. Terima kasih Pak yang sudah memandu untuk acara pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab sore hari ini. Dipersilakan kembali ke tempat Pak. Ada acara lain-lain. Sebelumnya kita berikan aplaus yang meriah buat narasumber kita, Bapak Menadu dan juga Bapak Titus Ekonomi Sukajati, juga Pak Arya Modal selaku moderator kita pada hari ini. Untuk lain-lain akan disampaikan oleh Ibu Litwina. Ada pengumuman mungkin? Tidak ada. Sedikit informasi bahwasanya Puskesmas Jatim akan mengadakan RAB. Nanti akan direncanakan tanggal 17 November. Itu yang menjadi jadwal terdekat dari Puskesmas Jatim. Begitu yang bisa disampaikan. Baik, Bapak Ibu selamat siang semuanya. Bapak Ibu selamat siang. Masih jangan ngantuk Pak ya. Iya, terhadir dengan suaranya Pak Munadus yang sayup-sayup tak sampai. Baik,
Mungkin perkiraan kami salah, tolong nanti dibetulkan ya. Jadi hasil dari seminar pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Munardus, yang pertama untuk CU ya, untuk CU 1, mendorong perkembangan usaha anggota. Yang kedua, CU harus meningkatkan kualitas usaha anggota. Kemudian CU yang ketiga, CU tidak hanya terfokus pada intermediator keuangan, namun juga memperhatikan 3 peran. 3 peran itu, satu adalah intermediator sosial, yang ditanyakan Pak Kador harus memproduksi apa yang ramah lingkungan, yang kesehatan ya. Kemudian yang kedua, jasa pengembangan usaha, dan yang ketiga jasa kapital. Dengan juga harus memikirkan ke arah era digital. Kemudian CU juga harus mengawal pencairan pinjaman sampai dengan pelunasan. CU diharapkan bisa bermitra antar CU boleh dengan lembaga yang lain juga boleh untuk membangun usaha bersama. Sedangkan yang direkomendasikan untuk Puskopit yaitu menyediakan pasar jaringan. Kemudian juga Puskopit hendaknya bisa menjadi penyedia layanan konsultan pengembangan usaha anggota primer. Bisa dengan cara merekrut tenaga-tenaga ahli ataupun bekerja sama dengan lembaga pendamping. Jadi misalnya seperti Mas Andi itu Safira mendampingi, kita bekerja sama dengan Safira kemudian mendampingi primer yang bergerak di bidang pertanian kopi. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan pengurus, paling tidak harus ada kebijakan suksesi di dalam CU itu sendiri atau di dalam Puskopit. Yaitu yang pertama harus mempunyai surat izin